Adanya sosok buaya putih di situ Jati Jajar ini dipercaya sebagai penunggu yang sering mengganggu warga yang sedang berlibur di area situ. Bahkan sosok inilah yang sering menyebabkan tragedi yang sampai menewaskan beberapa pengunjung di situ Jati Jajar. Yang sering dilihat sama warga gitu, buaya putih memang. Dulu pernah ada korban saat sekolah terguling perahunya gara-gara buaya putih itu. Jam-jam 1 siang, ibu-ibu 2 ya, dia foto buaya, ada buaya putih. Saya bilang gituan yang suka difoto, saya bilang. Itu seminggu kemudian yang moto itu meninggal. Yang nggak tahu ya itu Allahu alam. Tapi emang kenyataannya dia meninggal gitu. Tak hanya tragedi yang merenggut nyawa saja. Nyatanya situ ini juga sering terjadi kesurupan bagi siapa saja yang datang ke tempat ini, namun tidak permisi terlebih dahulu. Jadi ada sebuah komunitas datang ke sini, ya, tanpa ada permisi. Kemudian orang itu langsung kesurupan yang di luar nalarnya. Kita beritahu bahwa kalian telah mengabaikan yang namanya agama permisi. Ada kami, tapi selonong begitu aja. Tapi yang suka bisa dibilang buat onar atau suka mengusik pengunjung yang sering datang ke sini lebih ke si buaya putih ini. Betul. Oke. Hati-hati, kita sebaiknya Iya, kayaknya ke atas aku nggak dulu. mau terlalu deket situ deh, Ruth. Tunggu dulu. Apa ini ya? Kenapa? Sebentar. Kayak ada sesuatu yang berjalan cepat sekali. Berjalan di sini di daratan. Bukan berjalan, berlari. Mana arahnya? Lari. Sebentar. Sebelah sana, Di air. di air. Masa berlari di air? Aku nggak lihat apa-apa, Ruth. Kamu ngerasain apa sih? Ada yang datang. Rudy merasakan adanya sosok laki-laki tua yang berlari cepat di atas air. Bahkan sosok ini pula sering terlihat oleh warga. Dia bentuknya Oke. seperti kakek-kakek. Kurus. Hah. Dan dia menggunakan cawat. Seperti kain putih yang dililitin di sekitar sini. Dia nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki. Dia berjenggot, segini jenggotnya, berkumis putih-putih, dan kemudian rambutnya juga putih dan ditutup sama seperti udeng, tuh, seperti sorban. Oke. Dan dia berlari cepat sekali di atas air. Ketika saya lagi duduk sendiri di petilasan, tiba-tiba datang keluar di tengah-tengah saya itu sosok makhluk yang wajahnya rupawan, seorang laki-laki. Dia pakai udang-udang hitam-hitam, dengan hitam-hitam, kemudian kumisnya putih, jenggotnya putih, menghampiri saya jalan di atas air. Kemudian saya diucapkan salam, assalamualaikum. Jawaban beliau adalah, saya ridho, saya restui tempat ini dijadikan majelis. Sosok laki-laki tua tersebut tidak mau menjelaskan siapa dirinya dan Rudy pun menganggap sosok tersebut tidak memiliki cerita yang mampu menjawab teka-teki kami. Sehingga Rudy memutuskan untuk melanjutkan penelusuran menuju hutan Jati Jajar yang persis berada di samping situ Jati Jajar. Ini kita jalan mulai masuk ke hutan. Apa ini hutan yang tadi kamu bilang juga dulu pernah dijadikan tempat kayak pembuangan mayat itu? Di hutan ini? Betul, hutan ini. Oke, kalau kita lihat nih, hutannya memang banyak banget pepohonan yang pohonnya tuh mungkin bisa dibilang pohon udah tua banget, bro. Ini kita lihat ya di kanan kita nih, diameter badan pohonnya tuh udah besar banget. Pasti udah tua sekali nih.
Sebentar, Nat. Kenapa? Itu ada seperti gerbang. Namun apakah gerbang ini mampu membawa kami menuju jawaban atas teka-teki mengenai tragedi yang selalu terjadi di situ Jati Jajar dan juga adanya tempat keramat yang ada di daerah ini? Adanya gerbang gaib yang berada di hutan Jati Jajar ini menandakan adanya kerajaan gaib dan kekuatan yang sangat besar di tempat ini. Teka-teki mengenai tempat ini perlahan-lahan mulai terbuka. Disitulah tempat kerajaan Raden Panji Wanayasa. Ini maksud kamu gapura normal yang semua orang bisa lihat atau Ini gerbang gaib. Jadi ada sebuah tempat yang megah, sebuah tempat yang dihuni sosok yang pastinya kuat banget gitu. Dan itu ada gerbang tempat kita bisa memasuki alamnya itu, alamnya mereka? alamnya mereka. Kalau kita mau masuk ke sana, kita harus minta izin dulu dengan mereka. Wah. Kita coba ke sana. Pelan-pelan ya, hati-hati. Oke. Kami pun melanjutkan penelusuran demi mengungkap Ya, hati-hati. lebih dalam lagi tempat ini. Hah? Kenapa? Assalamualaikum. Permisi. Ada siapa di sini? Ada sepasang kakek nenek. Mereka penjaga di sini, penjaga gerbang. Jadi mereka itu tugasnya menghalau orang-orang yang ingin berbuat negatif di tempat ini. Entah itu ingin merusak hutan, entah itu ingin berbuat asusila dan sebagainya. Mereka berjalan dari sini sampai sana. Tadi saya berbincang dengan dia. Dia gestur si kaki itu seperti ini. Ada apa nak datang ke sini? Mau masuk hutan? Hati-hati. Ada kecil-kecil beracun. Adanya sosok kakek dan nenek ini merupakan salah satu sosok yang memang sudah ada sejak zaman dulu kala. Bahkan sosok ini pula yang dipercaya sebagai penjaga hutan. Di sini emang identiknya sama nenek sama kakek ya. Ada sebagian sosok yang ngeliatin kita lah. Satu perempuan, satu laki-laki. Jangan rusak tempat ini. Saya minta izin dengan si kakek itu. Nah, si kakek ini bilang kecil-kecil beracun. Beracun, iya. Ini kecil-kecil beracun nih yang saya tangkap maksudnya ini binatang serangga, Oke. kalajengking. Karena kalajengking itu keluar di malam hari. Dan ini Mereka hutannya ini gelap banget ya. nocturnal dan ini suasana hutan lembab, habis hujan dan itu biasa mereka keluar. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Selain itu Ruth, dia bilang apa lagi? Tapi dia mengizinkan kalau untuk kita penelusuran lebih dalam lagi. Boleh, cuma nggak boleh ngerusak dia bilang. Oke, jadi sekarang kita udah dapat izin, mungkin kita langsung aja penelusuran lebih dalam lagi ya Ruth. Gimana? Dan si kakek nenek itu juga dia udah ke arah sana. Tadi karena kita sudah dapat izin ya kita boleh masuk. Jadi mereka hanya penjaga di teritori hutan ini ya. Tadi dia bilang jangan sampai merusak. Berarti mungkin ada pengunjung-pengunjung yang pernah ke sini yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja juga merusak fasilitas ataupun pohon-pohon yang ada di sini ya. Makanya mereka marah gitu mungkin Ruth. Logikanya dari banyak orang datang ke sini nggak semuanya niat baik loh.